Oke, siapa? Tanya mau nanya. Senang banget akhirnya udah bisa premier ya seriesnya. Ini yang paling aku tunggu juga. Karena selain di depan layar, aku juga di belakang layar sebagai produser. Jadi dari awal udah aku bikin karakternya, gemes-gemesnya nanti gimana, sama cowoknya gitu. Aku sendiri berperan sebagai Kay, dia itu ceritanya penulis yang kena kasus plagiat. Nah, sering kan di Indonesia ini ada kasus-kasus seperti itu gitu. Jadi terinspirasi dari kasus-kasus yang ada gitu. Nah, terus gara-gara dia dibully, dia viral, dia harus pindah ke kantor dan ternyata dia pindah ke kantor bosnya adalah Gisma yang diperankan sama Cinta Bryan. Terus ternyata dia naksir-naksiran gitu. Jadi sebenarnya aku sendiri sebagai produser nulis karakter ini tuh dari cita-cita temen aku gitu. Yang mereka orang kantor, terus naksir sama bosnya sendiri atau naksir sama temen kantornya. Tapi nggak bisa nih gue Pril gitu karena nggak boleh pacaran satu kantor gitu. Nah, aku rasa itu adalah angle yang sangat menarik untuk cerita ya. Jadi langsunglah kita bikin series Idol Love ini. Memproduksi sendiri gimana bro? Kamu harus memikirkan ganti budget dan lain-lain itu gimana tuh? Aman semua ya sama View gitu karena View memberikan kebebasan untuk aku berkreasi ya. Jadi nggak dipatenin harus kayak gini tapi View membantu banyak untuk aku kayak oh karakter ini cocoknya bajunya kayak gini loh, oh karakter ini cocoknya kayak gini loh. Jadi aku sama tim View sendiri kita diskusinya lumayan banyak dan sangat terbantu jadinya bisa jadi deh series yang emang sesuai dengan standar kualitasnya View dan Cinemaku juga gitu. Makanya aku sendiri seneng banget gitu dan punya kepuasan sendiri ya karena ngikutin ceritanya dari nol. Really? Sama pemeran utamanya Cinta Bryan. Yang mana dulu nih? Ini dulu ya. Proses syutingnya kita sekitar 34 sampai 38 hari ya. Dan readingnya itu 2 minggu, terus kita syuting more than sebulan. Karena ini kan series, kita nggak mau bikin yang asal. Walaupun series kualitasnya tetap maunya kayak film. Jadi hebat banget. Kenapa pemeran utama Cinta Bryan? Jujur aku udah screen test sama mungkin 5 kandidat ya, dan screen testnya langsung sama aku gitu. Terus aku kan selalu menyerahkan semuanya ke Umay karena dia sutradaranya ya. Umay sama Pak Reka itu mereka sutradara dan co-sutradara, jadi terserah mereka kalau itu mereka cocok ya. Tapi ternyata yang chemistry-nya justru dapet banget itu pas aku screen test sama Cinta gitu. Mungkin karena aku pernah kenal Cinta ya, kita udah pernah kenal gitu. Jadi pas acting, kok gemes sih aku sama kamu gitu. Terus jadinya kayak yaudah Cinta Bryan aja. Karena cocok deh. Pas pertama kali screen test sama Prilly itu jujur grogi, kesel banget. Oke, akhirnya ulang ntar Prilly-nya pergi dulu itu lagi sekali Aku diusir jadi pas screen test dia nggak mau screen test sama aku. karena ya dari dulu udah kenal deket, tiba-tiba main bareng terus tatap-tatapan lama kan itu buat aku grogi gitu. Kenal bareng tapi nggak pernah tatapan lama ya. Bener. Kayak gitu. Karakternya sendiri banyak Cinta untuk Oh, mendalam dia awal-awal tuh aku mencoba untuk kabur dari diriku sendiri, cari kemana-mana kan. Aku coba karakter apa sih yang cocok buat Bisma ini. Umay datang, aku milih lo itu karena lu ngapain lari-lari kemana-mana cari karakter yang nggak jelas lu mau tau apa. Udah lu jadi diri lu sendiri, lu mainin, lu nikmatin, udah ntar gue yang arahin. Oh gitu ya main, ya udah akhirnya disuruhnya jadi diriku sendiri yang mau main. Bangun chemistry-nya kita gimana ya? Really setiap hari tuh ngobrol, mau makan, terus ngobrol terus di set. Jadi dengan makanan, semua itu terjadi. Iya, memang itu trik saya. Bawa makanan yang dia suka, yang kira-kira dia akan makan. Terus nanti dia akan ngobrol sama aku. Terus misalnya kita sok-sokan ngomongin percintaan gitu ya. Walaupun saya, apa pengalaman saya gitu kan. Tapi mari kita ngomongin percintaan. Supaya dia tuh gak malu untuk kayak tatap aku. Atau kayak ngomong terbuka Dan sama aku. yang aku tahu dari Prilly adalah kalau kalian baik, kalian berani sama dia, ngomong aja. Tapi kalau kalian niatnya jahat, dia bisa balas dendam. Caranya tuh justru caranya kita nggak tahu dia balas dendam. Dia cara balas dendamnya dengan cara yang baik. Jadi kayak aku harus membuat diriku lebih baik, yang jatuhin mental orang. Jangan gitu dong. Oh, buka-buka kartu. Dan itu dia yang kayak dia pernah telat. Terus besokannya aku bukannya aku telat, tapi aku malah datang lebih awal. Terus kata dia, oh ini cara kamu balas dendam sama aku. Kamu datang lebih awal supaya mental aku terganggu. Aku buru-buru di jalan gitu. Karena aku gak ada maksud loh. Aku emang kayak pengen mencontohkan aja datang lebih awal. Ide halus,
selama kita syuting itu cuma 2 kali bisa lebih, sisanya dia semua. Callingan dia lebih siang tetap datangnya pagi, nyebelin kan? Ya kan aku belakang layar juga. Nah mungkin bagi waktunya gimana sih waktu di belakang layar? Ya itu tadi gitu, misalnya aku callingan jam 1 siang, ya aku jam 9 pagi udah di set gitu. Kadang itu mengganggu pemain yang lain karena kayak, hah kok Prilly udah dateng sih? Dia kan siang gitu. Jadi yang lain tuh kayak buru-buru atau ngerasa panik gitu. Padahal menurut aku nggak usah panik, kan aku di sini juga produser, nggak apa-apa kalau aku datang bagian dikit gitu. Bahkan sampai ada lomba antara aku sama Cinta gitu. Lombanya juga nggak jelas, pokoknya aku harus datang lebih awal dari kamu. Selalu kalah juga ya, aku lebih awal terus. Jadi ya udah gitu. Itu sih cara kita bangun chemistry ya, kayak dengan lucu-lucuan kayak gitu. Nah, awalnya pasti ada rasa insecure. Cuma dia orang ini terlalu baik, jadi dibuat nyaman kan. Jadi kayak gitu. Rasa insecure itu hilang seketika kan. Setelah sampai rumah aku baru ingat, wah ini orangnya iya lupa, aku dia habis musim. Baru insecure lagi. Dia suka bikin orang nyaman, orang sekitar itu dibuat nyaman. Siapapun yang syuting bagian, bukan cuma pemain yang bahkan yang kayak tamu-tamunya itu bikin nyaman semua sama dia. Ya harus dong, masa bikin takut, emang saya guru BP. Makanya lupa, nggak ada insecure sama sama dia. Pengalaman syuting paling berkesan sebenarnya banyak banget kok berkesan. Yang lucu juga banyak banget. Dan yang paling lucu sih ada yang kita di mobil yang kita bercanda mulu banget. Tapi itu membuat sampai Umay kayak ya terus sampai skrip, jadi bercandainnya asli kita yang di rekodnya kita bisa. Jadi yang buat kayak asik juga nih. Jadi pemainnya real semua, natural banget. Kita sering bermain tanpa skrip, itu yang berkesan dan buat kita juga chemistry-nya lebih tumbuh gitu, karena kita boleh mengatakan apa yang kita pengen. Tadi kan yang lain bilang sampai ada yang cinlok. Nah kalau kalian berdua gimana? Oh dibocorin ada yang cinta. Wah, siapa yang bilang ada yang gitu? Saya dapat pahala gak sih? Ya kan ngebuat orang dapat jodoh gitu ya, walaupun saya tidak. Enggak sih ya, gimana kita nggak cinta kan? Ya maksudnya kan di judul ini kan? Iya. Kan ada. Iya, kita cinta pada dia. Mau tahu nggak? Ya enggak lah gitu, kalau kita nyaman satu sama lain ya karena memang aku pengen buat situasi yang nyaman sama Cinta juga, dan kita juga sebelumnya udah temenan. Prilly, ada tantangannya nggak sih kamu jadi produser di proyek ini dibandingkan proyek-proyek sebelumnya? Tantangannya tuh pas persiapan sih sebenarnya. Pas syuting sih udah enak semuanya ya, udah smooth gitu. Tim view sama tim cinema udah ketemu nih maunya di mana gitu. Tapi pas persiapan kan kita masih mengolah skrip. Ini bener gak karakternya kayak gini, mengolah bajunya mau kayak gimana, lokasinya mau kayak gimana. Bahkan waktu awal syuting juga ada kendala. Ternyata set kantornya aku gak suka gitu. Kita ganti lagi. Jadi bener-bener gitu banget. Kayaknya kurang nih set kantornya, kurang beginian gitu. Akhirnya nanti artnya ganti lagi dan segala macam. Dan aku juga pengen artnya benar-benar detail kan, dan Pakai botol ya, itu nggak yang didaur ulang. iya yang nggak botol plastik gitu. Sampai Cinta kaget, ini properti botol plastik bukan botol plastik beneran, bukan, ini kayak apa namanya, tumbler yang kelihatannya kayak botol plastik gitu, karena aku sendiri nggak mau banyak sampah gitu di lokasi. Jadi ya bener-bener itu aja sih kendalanya di detail-detail kayak gitu. Salah sampah kemarin iya, aku menerapkan itu kalau pas syuting juga gitu ya, kayak kalau kita syuting bisa mungkin tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, bisa mungkin jadi pakai tumbler gitu-gitu. Yang aku lakukan di komunitas aku juga ya kayak gitu juga, plastiknya diapain sih, oh dijadikan karya lagi, terus karyanya bisa dijual gitu. Brian, Dapat tumbler ya kamu? Aku dapat tumbler atas nama aku sendiri kan, semua pemain dapat kan. Kalau terinspirasi pasti terinspirasi, kalau mungkin nah itu dia udah kuat banget, mentalnya udah siap, udah kuat untuk menjalani low plastic life. Aku bener-bener, karena kadang-kadang kalau kita belanja di mana masih pakai sedotan gitu, aduh nggak nggak apa-apa, ada, nggak apa-apa ya Pak. Cuman ya karena aku cuma bisa terapkan di tempat syuting, kalau di tempat lain bukan kuasanya aku kan gitu. Kebetulan PH-nya PH sendiri, aku juga produser, jadi aku harus siapkan gitu, kru sama pemain dapat tumbler gitu. Ya ada cost budget yang yang naik gitu ya, tapi ya nggak apa-apa demi kebaikan, dan pemain sama aku juga jadinya bangga, ih dapat tumbler gitu, jadi mereka juga minum dari situ.
plastik aja nggak boleh. Sempat ya ampun, attention to detail banget. Iya. Segini aja diribetin aku mikirnya kan. Aku lupa ternyata dia punya campaign lain apa? Generasi buli-buli. Itu yang membuat dia sebenarnya susah Tapi ya. itu kan di lokasi juga gitu, nggak pencitraan depan kamera doang berarti. Ya beneran di dunia nyatanya beneran. Oke, ada lagi mau tanya tentang Ajar Lafif. Ajar Lafif. Budget besar untuk lingkungan gitu. Iya dong, nggak masalah. Selagi aku bisa di perusahaan aku sendiri ya nggak masalah. Oke, tentang Ajar Lafif, silakan. Kesannya main sama Prilly, aku nyaman banget, aku senang banget thank you for the opportunity. Jadi aku udah tahu orangnya emang baik, cuman aku baru tahu kalau orang itu suka menyerang mental. Wow, menyerang mental untuk jadi gara-gara jadi baik gitu. Jadi aku semangat sekarang ya, aku harus jadi lebih baik, aku harus melawan prestasinya Prilly. Ayo lawan prestasinya Prilly. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.